Indonesia dikenal sebagai negara yang berlimpah kekayaan alam dan budayanya. Salah satu tradisi dan budaya yang ada di Indonesia adalah budaya dalam pernikahan. Dari kawin colong hingga kawin culik ada di negara Indonesia. Tradisi ini terkadang turut menjadi daya tarik wisata. Lalu apa saja tradisi unik yang ada dalam pernikahan di sejumlah daerah di wilayah Indonesia? Berikut ini adalah 5 tradisi pernikahan unik yang ada di Indonesia, dari kawin colong hingga kawin culik. Satu, kawin culik tradisi pernikahan di Lombok. Suku Sasak di desa Sade, Lombok memiliki tradisi pernikahan kawin culik. Dalam tradisi ini, sebelum menikah si perempuan harus diculik terlebih dahulu. Hingga saat ini, tradisi kawin culik masih berlangsung. Jika dua orang suka sama suka, sang perempuan harus dibuat seolah-olah diculik sebelum mereka menikah. Sepasang calon pengantin tersebut kemudian sepakat bertemu di depan pohon cinta. Selanjutnya calon pengantin pria membawa calon istrinya kabur selama 1 hingga 3 hari dan keluarga pihak perempuan tidak boleh tahu saat proses penculikan terjadi. Setelah itu, perwakilan keluarga laki-laki datang untuk menyampaikan bahwa sang anak telah diculik dan pernikahan bisa dilangsungkan. Dua, uang panaik dalam tradisi pernikahan Bugis Makassar. Uang panaik atau uang belanja untuk mempelai wanita yang diberikan oleh pengantin pria merupakan tradisi adat suku Bugis Makassar di Sulawesi Selatan. Nilai uang panaik bisa sangat fantastis yang ditentukan oleh tingkat pendidikan pengantin perempuan, pekerjaan, dan garis keluarganya. Nilai uang panaik yang mahal kerap dipertanyakan. Konon para orang tua ingin melihat keseriusan calon menantu meminang anak gadisnya. Keseriusan itu bagi mereka akan terlihat dari upaya untuk menyediakan uang panaik. Pada beberapa kasus, jika calon pengantin wanita memiliki keturunan darah biru atau biasa dikenal sebagai keturunan bangsawan, uang panaik yang harus disiapkan oleh calon pengantin pria bisa mencapai angka 1 miliar rupiah. Melihat tradisi panaik dalam pandangan masyarakat luas, tradisi uang panaik ini justru dianggap membebankan calon pengantin pria. Tiga, kawin colong dalam tradisi pernikahan suku Osing Banyuwangi. Di Banyuwangi, masyarakat adat Osing mengenal istilah kawin colong, artinya menikah dengan membawa lari pasangan terlebih dahulu. Kawin colong terjadi karena salah satu atau kedua orang tua tidak sepakat. Hal tersebut bisa terjadi mungkin karena telah dijodohkan atau beda status sosial. Dalam tradisi kawin colong, orang yang berperan penting menjadi perantara hubungan adalah colok. Colok dianggap sebagai juru damai atau penyampai pesan. Jika tidak ada colok, pernikahan akan berjalan tanpa restu. Biasanya keluarga laki-laki mencari orang yang berpengaruh seperti sesepuh desa atau ulama sebagai colok. Tujuannya adalah agar orang tua pihak perempuan segan serta bisa luluh hatinya. Bagi masyarakat suku Osing, tradisi kawin colong ini sudah dilakukan secara turun-temurun dan merupakan warisan leluhur. Dengan demikian, meski prakteknya terkesan mencuri, namun tradisi ini bukan sesuatu yang negatif bagi masyarakat Osing. Bahkan masyarakat Osing menilai tradisi kawin colong ini perlu diapresiasi dan dilestarikan eksistensinya. Namun hingga saat ini belum ada catatan pasti yang menjelaskan kapan kawin colong mulai dipraktekkan masyarakat Osing. Satu hal yang dapat dipastikan adalah bahwa kawin colong ini terinspirasi dari perkawinan yang ada di Bali. Empat,
Maminang dalam pernikahan Minang. Umumnya dalam tahapan pernikahan, keluarga pihak laki-laki lah yang datang melamar calon pengantin perempuan. Namun, tradisi berbeda ada pada pernikahan Minang, di mana perempuan bertindak sebagai orang yang datang melamar pihak laki-laki. Saat tahapan maresak atau lamaran, pihak perempuan datang dengan membawa buah tangan seperti kue atau buah-buahan. Tahap kedua adalah maminang atau batimbang tando. Pada tahap ini, keluarga mempelai wanita kembali datang kepada pihak mempelai pria untuk meminang dengan membawa buah-buahan dan sirih pinang untuk dicicipi keluarga pihak pria. Proses selanjutnya adalah proses saling bertukar benda pusaka seperti keris dan kain adat. Setelah tahapan ini, proses masih panjang. Ada beberapa tahapan lagi yang harus dilalui, yakni mahanta siriah atau mohon doa restu, babako babaki, membawakan beberapa barang sebagai bentuk dukungan, malam bainai, mengoleskan daun pacar kuku, dan selanjutnya penyambutan di rumah anak daro. Lima, persembahan tari mempelai wanita dalam tradisi pernikahan Palembang. Prosesi pernikahan adat Palembang cukup panjang. Tahapan itu dimulai dengan madik atau melihat, menyenggung, ngebet atau diikat, berasan atau bermusyawarah, mutus ke kato nganter ke belanjo atau ritual menjelang akad nikah, dan munggah. Munggah merupakan bagian terakhir dari puncak perkawinan adat Palembang yang melibatkan kedua belah pihak dan tamu undangan. Prosesi dimeriahkan dengan tabuhan rebana yang mengiringi pengantin pria, silat, adu pantun, dan sejumlah prosesi lainnya yang syarat makna seperti buka tirai atau tanda pertemuan pertama lelaki dengan wanitanya dan diakhiri dengan persembahan tari dari pengantin wanita. Demikianlah 5 tradisi unik perkawinan yang ada di wilayah Indonesia. Saya Jos Lobby Omnivora, terima kasih dan sampai jumpa.